Rahayu buat saudara-saudara semuanya. Bercerita lagi tentang hidup. Jadi konsepnya tentang hidup, artinya kita bercerita, intinya nanti ke hidup. Orang tidak tahu, semua orang tidak tahu. Seperti saya duduk di sini tuh bersama siapa, dengan siapa, orang tidak mungkin tahu. Saya sendiri kalau merasakan, saya duduk sendiri, berarti saya di sini sendirian. Tapi kalau kita benar-benar bisa merasakan, masuk semakin dalam, kita ditemani oleh hidup. Pohon-pohon di sekitar juga ditemani oleh hidup. Apa yang kita hirup, namanya angin, itu juga hidup. Jadi intinya, apapun yang kalian punya, apapun yang kalian miliki, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu harta benda, baik itu apapun lah pokoknya yang kalian miliki, itu semua berasal dari hidup. Oleh karena hidup itu menguasai semuanya. Jadi ukurannya itu alam semesta. Terus sampai kapan kita bisa mengerti tentang hidup? Sampai kapan kita bisa mengetahui apa itu hidup yang sebenarnya? Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, kita terlalu sibuk dengan dogma-dogma yang masuk dari luar, kita terlalu sibuk dengan ilmu-ilmu yang kita miliki, kita terlalu sibuk dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat, tetapi kita tidak sadar bahwa semuanya itu berasal dari hidup. Dan apa hidup itu sendiri? Ulasan-ulasan tentang hidup sudah banyak, yang mengulasnya di media sosial itu sudah banyak. Jadi tidak perlu saya ulas lagi, tetapi saya tekankan bahwa apa yang ada di dunia ini semua berasal dari hidup. Kalau tidak ada hidup, bisa dibayangkan saja, tidak usah dirasakan. Kalau seandainya tidak ada hidup, bagaimana? Apakah kita bisa merasakan yang namanya kenikmatan duniawi? Ya toh? Simpel, sebetulnya hidup itu simpel. Dan sifatnya hidup itu cinta kasih. Cinta kasih di antara sesama makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik itu tumbuh-tumbuhan, baik itu binatang maupun sesama manusia. Tetapi kalau kita sibuk dengan dogma-dogma yang masuk dari luar, di situ nanti kita akan terfokus pada perbedaan-perbedaan. Kita akan terfokus ke kotak-kotak atau sekat-sekat yang tidak sepaham dengan kita, itu salah. Yang tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, itu tidak benar. Hidup tidak seperti itu. Sebesar apapun itu juga wadahnya hidup, artinya itu juga ada ruhnya. Dan sekecil apapun tetap itu adalah wadahnya hidup, tempat hidup berteduh, tempat hidup bersemayam. Sekecil apapun dan sebesar apapun, disitulah hidup bersemayam. Dan hidup itu sendiri tidak pernah membedakan baik itu kewan atau tumbuh-tumbuhan.
tetap hidup bersemayam di situ, hidup berlindung di situ. Dan sifatnya hidup memang belas kasih di antar sesama, menerima apa adanya, hidup tidak jahat, ya. Hidup selalu menuruti apa yang dikehendaki oleh manusia, dikehendaki oleh wadahnya, misalnya tumbuh-tumbuhan atau binatang. Kalau hidup sudah bersemayam di situ, terserah binatang atau tumbuhan itu mau bergerak kemana, terserah, hidup ngikut aja, hidup ngikut aja. Itu tumbuh-tumbuhan atau binatang. Tetapi lain lagi dengan manusia. Kalau manusia sadar bahwa di dalam dirinya itu ada roh, yaitu hidup itu sendiri, ada roh suci, di situ hidup selalu memberi, hidup selalu mengingatkan. Jadi kita tidak bisa bergerak semau kita sendiri, harus peka di situ, ya. Hidup tidak bisa dihubungkan dengan apapun, karena hidup itu tunggal. Hidup itu sendiri, hidup itu tunggal, nggak bisa dihubungkan dengan harta benda, nggak bisa dihubungkan dengan pengertian, nggak bisa dihubungkan dengan pengetahuan, nggak bisa dihubungkan dengan agama, nggak bisa. Karena itu mutlaknya hidup sendiri. Duduknya diam, tidak kemana-mana. Oleh karena manusia itu lengkap dengan akal pikiran, dengan raga ini, ya, semua tersabda berfungsi semua. Satu contoh, ketika kita melihat orang gila, atau kita menyaksikan, kita melihat orang gembel misalnya yang ada di jalan, itu juga periantinya hidup, itu juga wadahnya hidup. Bagaimana hidup mengasihi dia? Dia makan apapun tetap diduduki oleh hidup, ya, hidup tetap bersemayam pada tubuhnya. Padahal dia sudah gak berpikir apa yang dimakan itu mengandung vitamin atau tidak, mengandung penyakit apa tidak, kan tidak berpikir di situ. Intinya dia bisa makan, dia bisa minum, dia kenyang dan bisa tidur, dan tidur pun tidak memilih. Karena apa? Alam semesta ini ukurannya, mau tidur di emperan toko, mau tidur di tengah kuburan, mau tidur di tengah hutan, mau tidur di pinggir jalan, semaunya gembel itu tadi. Dan yang tahu pasti, yang peka dengan keberadaan atau yang peka dengan kondisi wadahnya yang disebut manusia itu, yang tahu kondisi manusia itu, ya hidup itu sendiri. Bagaimana caranya? Manakala si gembel itu di kondisi tubuhnya ini, ya, tubuh yang menjadi wadahnya hidup tadi, ada sesuatu penyakit yang sudah bersarang atau berkembang biak di dalam tubuhnya, ya kan? Hidup memberitahu, tapi oleh karena si gembel tadi itu nggak peka, karena dia sudah lepas pikirannya, karena yang dimakan juga barang-barangnya yang ada di sampah, yang dianggapnya itu makanan. Hidup tahu bagaimana caranya agar si gembel ini bisa bertahan hidup, manusia yang dianggap gila ini bisa bertahan hidup dengan penyakitnya. Oleh karena hidup ini kan ukurannya alam semesta, saya bilang. Kalau ukurannya manusia ini mikrokosmos, dan hidup itu sendiri makrokosmos. Hidup yang menempel atau yang bersemayam di dalam tubuh orang lain, dan orang lain itu benar-benar peka dengan kondisi alam semesta, termasuk kondisi lingkungan. Dengan belas kasih hidup, orang ini digerakkan untuk menolong kepada gembel yang benar-benar sakit itu tadi. Kalau kita melihat secara kasat mata, memang nggak ada, seperti nggak ada penyakit di dalam tubuhnya. Tapi oleh karena hidup itu di dalam, bersemayam di dalam tubuh manusia, hidup lebih peka, lebih tahu. Makanya hidup yang menjadi tumpuan, hidup yang bersemayam di tubuh manusia yang lain yang benar-benar sehat,
sehat dan mumpuni, mampu untuk menolong, digerakkan untuk menolong orang ini, ya kan. Akhirnya si gembel ini ditolong, ya dengan basa-basi ucapan apapun lah, kita tidak tahu, ya. Ditolongnya oleh karena yang menolong ini belum merasakan bahwa semua itu sudah menjadi kuasanya hidup, sudah menjadi kehendaknya hidup, bergerak untuk menolong orang ini. Ditolong, dibawa ke rumah, dimandikan, dikasih makan yang bersih-bersih, kasih makan yang bergizi dan bervitamin, kemudian dibawa ke dokter. Di situ diperiksakan dan terbongkar di situ benar-benar di dalam tubuhnya itu sudah bersarang suatu penyakit. Dan bagaimana dengan penyakit? Penyakit itu juga hidup, sama. Penyakit itu juga hidup, cuma namanya saja beda. Kenapa sampai bisa begitu? Nih monggo. Kenapa sampai bisa begitu? Oleh karena yang dinamakan penyakit ini butuh kesempurnaan juga. Artinya apa? Hidup ini yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya, ya kan? Apa yang bisa dikatakan? Penyakit ini salah satu bentuk, salah satu wujud hidup yang butuh penyempurnaan. Artinya penyakit ini butuh kembali ke asal usulnya. Oleh karena kita berasal dari Maha Suci, ya kita harus kembali ke Maha Suci, kan begitu. Dan penyakit ini otomatis di alam semesta ini otomatis itu ada, karena itu sumbernya dari hidup juga. Semua bersumber dari hidup. Tidak ada yang mustahil. Dengan begitu si orang tadi, ya saya bilang misalkan bapak siapa gitu, atau orang yang namanya siapa gitu, yang menolongin tadi sudah menyempurnakan dua makhluk, yaitu yang namanya penyakit dan manusia yang dihinggapi yang namanya penyakit tadi, dan manusia yang dianggapnya itu gila atau gembel. Kan sudah menolong, bentuk belas kasih Tuhan, ya kan, bentuk belas kasih Maha Suci, bentuk cinta kasih Maha Suci itu kan sudah menolong dia. Dan apa yang dirasakan? Semakin mewah, ya kan? Semakin mewah, semakin nyaman, semakin tentram gitu loh. Dan bagi sang penolong itu tadi, dia sudah tidak berpikir apapun, yang penting menolong gitu aja. Karena itu sudah menjadi kehendaknya, kehendak Maha Suci. Maha Suci begitu menolong manusia sudah nggak berpikir apa-apa, seperti hanya orang yang menolongin tadi. Ini suatu cerita, ini suatu gambaran bagi kita semua, agar kita ini sesama itu harus saling membantu dan menolong begitu. Tidak usah membedakan siapa. Kita kan kadang-kadang merasa jijik kan melihat gembel di tengah jalan atau di pinggir jalan yang pakainya compang-camping, bentuk wajahnya juga nggak pernah mandi, rambutnya sudah gimbal gitu. Mana mungkin ada orang yang mau mendekati, ngasih makan pun kadang-kadang itu jarang, jijik kan. Nah, rasa jijik ini loh, rasa jijik ini salah satu bahwa di dalam tubuh kita ini masih ada hidup-hidup yang lain. Itu loh, yang namanya ada hidup angkara murka, ada hidup ada sukma wurung, ada sukma ngalemboro dan lain sebagainya. Kalau kita ungkap banyak sekali, karena ini semua bersumbernya dari hidup. Karena hidup yang mengadakan, hidup itu sendiri yang meniadakan, kan begitu. Hidup yang memberi, tetapi nggak pernah meminta. Hidup itu sendiri yang akan memutus. Memutus apa maksudnya? Hidup itu sendiri yang akan memutus laku manusia, yang akan memutus perjalanan manusia. Apakah hidup itu jahat? Hidup nggak pernah jahat. Hidup itu benar-benar cinta kasih. Sudah nggak ada duanya cinta kasih hidup. Berlaku bagi alam semesta. Mudah-mudahan saudaraku paham apa yang saya maksud tadi. Kalau masih ada yang kurang memahami, bisa nanti sharing kita bersama-sama. Biar kita tahu, biar kita paham. Kapan lagi
kita sebagai manusia, untuk kita ini mencurahkan rasa cinta kasih, untuk kita ini menerapkan rasa cinta kasih kepada sesama, baik itu tumbuh-tumbuhan, binatang maupun makhluk-makhluk yang lain. Semua bersumber dari hidup. Ada penyakit juga bersumber dari hidup, ada kejahatan juga bersumber dari hidup. Bagaimana manusia itu bisa jahat, bagaimana manusia itu bisa berbuat angkara murka, angkara di dalam murkanya di luar, ya kan? Bagaimana manusia itu bisa sakit hati. Itu semua bersumber dari hidup, dan itu nanti ulasannya juga banyak sekali dan banyak sekali. Saya akhiri sampai di sini dulu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih buat saudara-saudaraku yang sudah memberi support kepada saya, yang sudah memberi saran dan kritik buat saya. Salam damai buat kita semua. Tetap cinta kasih di antara sesama. Rahayu, rahayu, rahayu.